Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup dengan kasih karunia dan taat Tuhan agar bebas dari kuasa dosa oleh karena hawa nafsu dunia. Dari landasan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Maksud dari tema tersebut teman-teman, hidup dengan kasih karunia dan taat Tuhan adalah bagaimana kita bisa hidup bukan mengandalkan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan dengan mengandalkan kekuatan manusia lain, bukan dengan mengandalkan kekuatan roh-roh yang di luar Tuhan, roh Tuhan Allah gitu. Itu adalah ya satu-satunya jalan bagaimana hidup dengan mengandalkan yang memang semua dari Tuhan Allah, teman-teman. Kalau semua dari Tuhan Allah adalah bagaimana kita hidup dengan mengandalkan kasih karunia yang dari Tuhan Allah. Ya berarti kita benar-benar hidup itu dari mulai harus mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Dari harus memulai dengan berpikir, berperasaan dan berkehendak seperti yang Tuhan inginkan gitu, kehendaki, dengan pola-pola hidup dalam firman Tuhan yang didasari dari perintah peraturan firman Tuhan, ya hidup dengan rancangan, masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi semua teman-teman, semua itu harus dari dasarnya dari Tuhan Allah, teman-teman. Nah ini yang disebutnya ya hidup dari kasih karunia Tuhan Allah, hidup bukan dari hidup oleh karena kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia lain yang kita andalkan, bahkan dari kekuatan roh-roh lain gitu. Nah ini hidup dengan kasih karunia Tuhan itu artinya seperti itu, teman-teman. Nah ini nanti saya coba ceritakan di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 ya, dan juga kitab 1 Petrus 1 sampai 3 sampai 25. Nah ini bagaimana nanti di situ akan jelas, teman-teman. Apabila kita hidup dengan kasih karunia Tuhan, nah ya berarti kita harus hidup dengan taat atas perintah peraturan firman Tuhan, teman. Kita harus bisa masuk dalam kehidupan sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Nah ini jelas-jelas teman-teman, untuk bisa mencapai titik itu ya kita mesti benar-benar bebas dari kuasa dosa, teman-teman. Kuasa dosa ya karena bisa timbul karena hawa nafsu kita, teman-teman, hawa nafsu duniawi kita yang membuat kita ini jadi akhirnya masuk ke dalam dosa. Nah sedangkan kita apabila ingin hidup dengan kasih karunia dan taat kepada Tuhan, kita justru harus bebas dari dosa, kuasa dosa ini, teman-teman. Nah kuasa dosa ini ya bagaimana kita hidup tidak sesuai dengan apa yang dunia rancang dan kehendaki, teman-teman. Tidak masuk ke dalam rancangan dan kehendak si iblis gitu. Bagaimana untuk bisa menjerat kita, mencengkram kita, ya untuk bisa menggiring kita masuk ke dalam rancangan kehendak iblis, yaitu hal-hal bagaimana mendapatkan duniawi, hal duniawi, target sukses duniawi, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang duniawi, bagaimana untuk mendapatkan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Ini semua ini kan akhirnya bisa menyesatkan kita, teman-teman, menargetkan sukses duniawi. Akhirnya segala macam cara dihalalkan gitu, teman-teman. Jadi segala macam perbuatan dihalalkan, yang penting bisa mendapatkan target sukses duniawi, teman-teman. Nah ini ujung-ujungnya kalau kita cuma pengen mendapatkan target sukses duniawi, ujung-ujungnya ya kita jadi harus mencintai uang, teman-teman. Mencintai uang itu agar bisa mendapatkan harta, agar mendapatkan tahta, agar bisa mendapatkan ya pemenuhan kebutuhan hal-hal duniawi gitu. Tanpa uang itu tidak bisa, teman. Nah waktu kita bicara iblis sesatkan dari sisi kebutuhan uang sampai mencintai uang, itu sudah menghancurkan segala sesuatu, teman. Karena uang itu menjadi benar-benar jadi nomor prioritas satu, kepentingan buat kita hidup gitu, prioritas satu. Nah sedangkan kalau kita bicara di sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan Allah itu kan tidak mau gitu ya, istilahnya di nomor dua kan gitu. Nah tapi kalau kita tidak hati-hati, teman-teman, apabila kita cinta uang, akhirnya secara di bawah alam sadar kita itu ya kita benar-benar memprioritaskan satu
hal masalah cinta uang gitu, kebutuhan tentang uang, dan Tuhannya otomatis teman-teman di bawah alam sadar kita tergeser menjadi bukan di posisi nomor satu. Nah ini kan menimbulkan kecemburuan bagi Tuhan teman-teman. Nah kendala-kendala seperti ini teman-teman bagi orang dunia, orang yang tidak terlalu peduli akan keberadaan pribadi Tuhan atau firman Tuhan, itu ya tidak terlalu dimasalahkan teman-teman. Tapi kalau yang bahaya itu kan bagi orang yang berkeyakinan. Orang berkeyakinan itu kan orang yang memang sebenarnya sudah beragama teman-teman, tapi tidak mengenal, tidak mengerti akan pribadi Tuhan Allah secara dalam, dan juga tidak tentang firman Tuhan secara dalam gitu. Jadi akhirnya ya cuman kalau ditanya ya cuman sekedar tahu akan Tuhan, pribadinya Tuhan Allah, dan tahu sekedarnya akan firman Tuhan Allah gitu. Sebenarnya mereka tidak benar-benar mengenal dalam gitu akan pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Membaca firman pun tidak teman-teman. Jadi kalau manusia ingin mengenal pribadi Tuhan Allah dan mengenal firman Tuhan Allah, itu tidak bisa teman-teman apabila tidak didasari dengan ya kemauan untuk bisa mengenal Tuhan Allah gitu, mengenal firman Tuhan Allah. Untuk mengenal Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah nggak bisa ada cara lain teman-teman, harus membaca firman Tuhan Allah gitu ya. Membaca dari firman Tuhan Allah akhirnya bisa ada pengenalan akan pribadi Tuhan Allah dan perintah peraturan firman Tuhan Allah. Tanpa membaca firman Tuhan Allah teman, nggak mungkin bisa gitu. Nah ini membaca pun tidak cukup teman-teman untuk bisa mengenal Tuhan Allah secara pribadi dan firman Tuhan Allah. Tidak cukup hanya dengan membaca firman Tuhan Allah saja teman-teman. Kita butuh ya bagaimana men-sharingkan dengan teman rohani kita, dengan mentor rohani kita, dengan rohaniawan kita. Kita harus mau mendengarkan khotbah-khotbah tentang firman Tuhan teman-teman. Tanpa mendengar khotbah kita juga tidak akan mengerti. Kita harus membaca buku-buku rohani dari mentor rohani atau rohaniawan, atau bahkan mungkin teman-teman rohani kita yang membuat yang lebih pengalaman dalam hal urusan rohani gitu ya. Kita juga harus sharing teman-teman, sering sharing dengan teman-teman rohani, dengan mentor rohani, dengan rohaniawan tentang firman Tuhan. Kita juga harus mendalami ya bagaimana pendalaman kitab suci, pendalaman akan firman Tuhan. Jadi banyak teman-teman yang harus kita lakukan untuk bisa kita mengenal Tuhan secara pribadi dan firman Tuhan lebih dalam gitu. Kita harus benar-benar mau mengenal, benar-benar mau melakukan konsekuensi untuk bisa mengenal itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah lebih mengenal firman Tuhan Allah teman-teman, kita sudah mengenal pribadi Tuhan Allah. Tidak cukup berhenti di soal mengenal teman-teman. Waktu kita lebih dalam mengenal, Tuhan nanti akan memberi pengenalan, pengertian bahwa yang namanya untuk mampu mengerti firman Tuhan Allah itu ternyata tidak bisa ya, tidak menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu. Roh Tuhan yang sudah standby di dalam roh kita itu harus dihidupkan teman-teman. Apabila roh Tuhan ini tidak dihidupkan, yang timbul itu akhirnya membaca firman Tuhan itu lahir dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pengertiannya akan begitu teman-teman. Bukan pengertiannya timbul karena pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu, tapi pikiran, perasaan, kehendak kita sebagai manusia gitu. Nah akhirnya mengartikan firman itu ya cuman menjadi teori rohani, teori firman, atau teologi itu teman-teman. Atau mungkin dalam bahasa nasalnya disebutnya logos gitu. Jadi firman Tuhan itu yang sudah kita baca, sudah kita kenali, sudah kita mengerti ya hanya dari pengertian pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri sebagai manusia. Ujung-ujungnya ya firman itu hanya berupa logos, ya hanya sifatnya baku, hukum, teori gitu. Tidak bisa hidup teman-teman. Kalau kita membaca firman tidak bisa hidup, ya akhirnya tidak beda dengan kita membaca misalnya klausul-klausul perjanjian di notaris gitu, atau di mana ya cuma seperti itu. Itu kan sifatnya kalau klausul di perjanjian notaris itu kan sifatnya mati teman-teman, tidak bisa goyang-goyang karena memang dasarnya hukum gitu, hukum yang tetap gitu, tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau firman kan bukan teman-teman. Firman itu kan kekal. Firman itu tidak pernah bisa hidup gitu, jadi tidak pernah berhenti pengertiannya gitu. Nah ini mau gak mau firman ini akan bisa hidup
Kalau istilah di Nasrani katakan bukan logos tapi rema. Nah, firman ini menjadi rema apabila firman ini disertai dengan kuasa dari Roh Tuhan, teman-teman. Dari Roh Kudus, dari Roh kebenaran, dari terang gitu, dari terangnya Tuhan. Nah, kalau teman-teman dan keluarga kita di Muslim katakan bahwa ya terangnya dari Tuhan Allah itu adalah nur gitu ya. Jadi terang yang dari Tuhan Allah kepada teman-teman keluarga kita yang di Muslim itu namanya nur. Sama teman-teman. Berarti kalau di Nasrani ya yang kita sebutnya ya cahaya terang dari Tuhan Allah, ya nur tadi bisa dikategorikan namanya Roh Kudus, Roh terang gitu, Roh kebenaran. Nah, saya lebih senang secara universal saya katakan itu Roh Tuhan, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita harus tidak cuma cukup mengenal firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan bukan dari pikiran perasaan kehendak kita, bukan untuk firman itu menjadi logos, tapi kita harus bisa membuat firman itu dengan pengertian dari Tuhan Allah gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan Allah. Nah, ini satu-satunya kembali lagi harus Roh Kudus, Roh Tuhan dihidupkan sehingga kita mampu mengerti, teman-teman, mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ya berarti ya ada Roh Tuhan yang harus bisa hidup, yang memberi pengertian kepada kita, teman-teman. Nah, itu disebutnya firman itu menjadi rema. Mudah-mudahan teman-teman tangkap maksud saya. Jadi beda sekali, teman-teman, membaca firman dengan pikiran perasaan kehendak sendiri yang berujung nanti menjadi logos, dengan membaca firman dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan dengan menghidupkan Roh Tuhan yang berujung menjadi rema. Ini jauh sekali, teman-teman. Kalau logos itu mati, hukum baku gitu. Tapi kalau yang namanya rema itu hidup yang tidak pernah akan berakhir gitu. Pengertian firmannya itu ya nggak sampai kita meninggal dunia pun tidak pernah akan habis gitu. Dalam firman dalam kitab yang sama, dalam pasal yang sama, dalam ayat yang sama, pengertian logos itu bisa berhenti cuma satu, tapi kalau pengertian di rema itu tidak ada batasnya, teman. Nah, itu bedanya kita bisa menghidupkan firman Tuhan dengan Roh Tuhan atau tidak, itu ya bedanya di antara cerita logos dan rema tadi, teman. Mudah-mudahan teman bisa tangkap itu. Nah, ini sebelum saya masuk ke draft, teman-teman, saya bacakan dulu aja di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, teman-teman. Ini di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dulu. Judul perikopnya pengharapan, iman dan kasih. Judul perikopnya itu pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Nabi Isa ini, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan dari firman Tuhan dari Nabi Isa tersebut, teman-teman, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari yaitu Nabi Isa atau firman Tuhan dinyatakan, teman-teman. Sekalipun kamu belum pernah melihat Tuhan, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Tuhan sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yang yaitu keselamatan jiwamu gitu. Ini katakan begitu, keselamatan itulah yang diselidiki dan diderita oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka melihat saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh si roh Nabi Isa tersebut gitu, yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa
si Nabi Isa tersebut dan tentang segala kemuliaan yang sudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus, yang oleh karena Roh Tuhan yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil, berita yang namanya dari firman Tuhan tersebut, teman-teman, kalau secara universal, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, ini saya sudah bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12, teman-teman, dan saya lanjut ke 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, teman-teman, dengan perikopnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Ini perikopnya berubah, kekudusan dan persaudaraan gitu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Nabi Isa atau firman Tuhan tersebut. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan yang kudus yang memanggil kita, yang memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Nabi Isa, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Karena Nabi Isa dikorbankan oleh Tuhan Allah, teman-teman. Ia telah terpilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakannya pada zaman akhir, ya, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, itu kepada Tuhan Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi segenap hatimu, ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan firman Tuhan kepada kamu gitu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, teman. Nah, saya coba masuk ke draft aja, teman-teman, siapa tahu bisa lebih jelas gitu penjelasannya gitu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ada saat hati kita tergerak untuk merubah pola dan cara pikir dalam jalani kehidupan oleh karena mengalami permasalahan. Inilah waktu Tuhan untuk ajak kita lahir kembali dari hidup tanpa arah dan pegangan menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, ini teman-teman, maksudnya teman-teman di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Ya, yang namanya hati itu tidak bisa setiap saat tergerak, teman-teman. Biasanya dari pengalaman saya, atau dari pengalaman teman-teman rohani saya, atau dari pengalaman mentor rohani pun rohaniawan gitu. Biasanya teman-teman, hati kita tergerak untuk merubah itu apabila kita mengalami permasalahan, teman-teman. Nah, permasalahan bagi orang dunia ya dianggapnya tidak bermakna apa-apa selain kecelakaan gitu, ya, musibah gitu. Padahal kalau kita amati secara rohani, teman, bukan secara duniawi gitu, secara rohani, Tuhan itu acap kali gitu, bahkan ya bahkan bukan itu ya, bukan acap kali, memang menggunakan permasalahan itu adalah sebagai alat, teman, sebagai alat ya untuk kita bisa berubah, teman. Jadi kalau tanpa ada permasalahan, manusia ini terlalu degil, teman, terlalu tidak mau berubah gitu. Nah, Tuhan biarkan bahkan bisa datangkan permasalahan
Itu untuk supaya kita bisa berubah, teman-teman. Contoh, teman-teman. Contoh cerita Nabi Ayub. Cerita Nabi Ayub atau Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh dan Nabi Ayub itu kan termasuk cerita adalah orang saleh gitu, orang soleh, teman-teman. Orang yang benar-benar baik, teman-teman. Dari sananya juga sudah baik gitu. Jadi Nabi Ayub contohnya, saya cerita lebih dalam ke Nabi Ayub gitu. Cerita Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang memang dari sananya sebelum mengenal Tuhan secara pribadi, sebelum benar-benar mengenal akan perintah peraturan firman Tuhan secara pribadi, Nabi Ayub itu sudah menjadi orang baik, teman-teman. Cuman menjadi orang baik karena memang ya aturan mungkin orang tuanya, yang mungkin karena situasi kondisi di lingkungannya Nabi Ayub itu, sehingga Ayub tercipta menjadi orang baik dan orang kaya loh, teman-teman. Jadi Nabi Ayub itu dari mulai ceritanya muncul sudah menjadi orang soleh dan menjadi orang kaya gitu, teman. Orang baik yang kaya gitu. Nah, cuman waktu Tuhan melihat Nabi Ayub, Tuhan ingin menaikkan derajat dari Nabi Ayub lebih gitu. Tidak berhenti Nabi Ayub seperti ini gitu. Nah, akhirnya teman-teman, Tuhan itu bukan membiarkan Ayub mengalami masalah, tapi Tuhan itu sengaja mendatangkan permasalahan untuk Nabi Ayub gitu. Dengan cara bagaimana mengotak-atik yang namanya iblis itu gitu. Iblis yang tidak fokus ke dalam Nabi Ayub oleh si Tuhan gitu, dibuat fokus ke Nabi Ayub. Iblis, kamu tahu nggak bahwa si Nabi Ayub ini begini gitu. Nah, iblis kan jadi panas gitu mendengar ceritanya Tuhan Allah akan Nabi Ayub itu seperti itu. Akhirnya kan jadi iblis itu kan ya Tuhan karena melindungi si Ayub gitu. Ya bagaimana Ayub tidak menjadi kuat gitu, menjadi soleh, menjadi baik, menjadi kaya karena perlindungan Tuhan. Si iblis katakan begitu ke Tuhan Allah gitu. Nah, Tuhan Allah bilang, lah kalau memang memang istilahnya iblis berpikiran seperti itu, ya coba aja, ya saya coba cabut perlindungan Tuhan di dalam Nabi Ayub itu dicabut sama Tuhan Allah gitu. Sehingga yang namanya si iblis itu bisa mencobai Nabi Ayub, meskipun Tuhan Allah katakan bahwa you boleh saja nyobain Nabi Ayub, tapi tidak boleh ngambil nyawanya gitu. Nah, akhirnya deal itu akhirnya Tuhan Allah melepaskan perlindungan dari si Nabi Ayub sendiri, perlindungan ke Nabi Ayub itu dilepas. Nah, akhirnya iblis mulai masuk, teman-teman, menguji coba Nabi Ayub gitu. Kesalahan Nabi Ayub, kebaikan Nabi Ayub itu dicobai gitu oleh si iblis. Karena Tuhan yang datangkan, bukan karena Tuhan membiarkan atau Tuhan melindungi Nabi Ayub, malah tidak loh, dibiarkan gitu. Nah, itu satu bukti, teman-teman, bahwa permasalahan itu oleh Tuhan dijadikan satu senjata, jadi satu alat. Bagaimana merubah iman Nabi Ayub itu naik level, teman-teman. Bagaimana merubah yang namanya tingkat pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu berubah, teman-teman. Bagaimana keberanian Nabi Ayub untuk melakukan firman Tuhan itu berubah gitu. Nah, ini semua, teman-teman, dasarnya itu karena memang Tuhan harus mendatangkan permasalahan agar iman Nabi Ayub itu naik level tingkatnya, teman-teman. Kuncinya itu. Nah, kalau kita cerita Nabi Ayub ini, akhirnya ceritanya kan bagaimana caranya yang namanya iblis itu menguji coba Nabi Ayub itu dimulai dengan menghabiskan hartanya dulu, teman-teman. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu hartanya Nabi Ayub itu habis, teman-teman. Berarti waktu hartanya habis, otomatis tahtanya juga hancur gitu. Karena tahta itu kan karena topangan dari harta gitu yang terlihat oleh manusia lain, sehingga akhirnya dihormati gitu. Jadi diberi satu kedudukan yang tinggi di masyarakat itu. Jadi yang namanya tahta. Jadi tahta itu dasarnya bertengger gitu di dalam harta gitu. Tapi begitu hartanya habis, teman-teman, ya otomatis harta kan berdampak. Hartanya kan kena gitu, berdampak sampai ya habis. Hartanya habis, tahtanya juga habis, teman-teman. Nah, Ayub itu mengalami itu, teman-teman. Dan waktu Ayub mengalami itu, tetap aja loh, waktu iblis ketemu dengan Tuhan Allah, waktu Tuhan Allah ketemu iblis gitu. Dan ya
Ayubnya tidak bergeming, teman-teman. Tetap aja gitu, tetap aja masih taat kepada Tuhan Allah, tetap masih percaya kepada Tuhan Allah. Nah, akhirnya kan kembali lagi si iblis ini ngatakan lagi kepada Tuhan Allah, coba kalau sekarang bukan cuman urusan harta dan tahtanya aja, sekarang anak-anaknya tak ambil gitu. Iblis bilang gitu. Bener aja, tidak waktu terlalu lama juga serentak anak Ayub yang 10 orang itu, 7 kalau nggak salah, 7 laki-laki 3 perempuan itu habis, teman-teman. Ya, habis, ambruk ke robohan rumah gitu. Di tempatnya si sulung waktu ada pesta, anak sulungnya itu ngadakan pesta, akhirnya ada puting beliung atau angin bencana alam lah. Akhirnya ambruk. Nah, ambruknya gedungnya rumahnya si sulung ini, ya di dalamnya ada 7 plus 3 anaknya Ayub semua. Akhirnya meninggal semua, teman-teman. Nah, logikanya kan mestinya Ayub kan udah marah-marah gitu. Ya, tapi Ayub masih tahan juga, teman-teman. Bahkan kalau saya pelajarin cerita di akhirnya, berarti waktu kehilangan harta tahta itu istrinya Ayub juga masih kuat, teman-teman. Masih imannya masih kuat gitu. Waktu anaknya 10 orang meninggal, istrinya Ayub juga masih kuat, teman-teman. Nah, akhirnya si iblis ini disamperin lagi sama Tuhan Allah gitu. Lah, buktinya nggak apa-apa tuh, harta sudah hilang, tahta sudah hilang, anak sudah hilang, tetap Ayub juga tetap masih memuji-muji Tuhan gitu. Nah, iblis udah kesel lagi kan, katanya, coba sekarang kalau misalnya Nabi Ayubnya pribadi yang dikenain permasalahan, nah otomatis karena tidak boleh diambil nyawanya, ya akhirnya iblis cuma bisa ngasih ya ujian cobaan berupa borok, bara sekujur tubuh si Ayub ini gitu, gatal semua, sampai ngegarukin aja udah nggak bisa pakai tangan dan kuku, teman-teman, udah harus ngambil beling, mungkin saking gatalnya gitu ya sampai alamin begitu. Tapi hebatnya Ayub mengalami begitu pun tetap aja Ayub masih taat kepada Tuhan, masih percaya kepada Tuhan gitu. Lah, gantian istrinya yang nggak tahan, teman-teman, ya harta dan tahtanya habis, anak-anaknya meninggal dunia semua, si suaminya Ayubnya mengalami borok sekujur badannya, dan Ayubnya masih saja tetap setia kepada Tuhan, masih percaya Tuhan, masih menyembah Tuhan, masih memuji Tuhan gitu. Dan sampai meskipun Ayub bukan tidak mengeluh, Ayub juga ada mengeluh, tapi tetap, teman-teman, si Ayub itu masih tetap taat dan percaya kepada Tuhan meskipun ada keluhan gitu, ya masih mengeluh. Bahkan teman-temannya juga pada datang kan, istilahnya pada ngomong jangan-jangan Ayub salah ini, ribut seperti ini, teman-teman. Ya, tapi tetap balik lagi ya ujung-ujungnya Ayub bertahan dengan prinsipnya Ayub, sampai pada akhirnya malah jadi teman-teman Ayub yang disalahkan oleh Tuhan gitu. Ya, bahkan kalau cerita di sininya seolah-olah ya mesti minta maaf ke Ayub gitu. Ya, bahwa yang benar itu Ayub gitu. Nah, ini cerita istrinya dulu, teman-teman. Cerita istrinya itu, jadi istrinya itu ribut sama Ayub pada akhirnya. Nah, di dalam ceritanya saya tidak membaca bahwa istrinya itu meninggal atau pergi meninggalkan Ayub, teman-teman. Tapi sepertinya pada akhir cerita, setelah ujian cobaan itu lewat semua, setelah permasalahan itu bisa diatasi oleh Nabi Ayub, setelah iblisnya juga udah capek kali nyobain Ayub nggak mempan, ya akhirnya pada akhirnya Tuhan memberikan level imannya Ayub naik. Bahkan secara rohani kan level iman Ayub naik gitu. Berarti Ayub sekarang sudah lebih mengenal Tuhan dari pengalamannya dia sendiri, yang mengalami harta yang hilang, tata yang hilang, mengalami sampai sekujur badannya kena borok, ribut sama istrinya gitu. Itu kan jadi pengalaman yang timbul karena Ayubnya sendiri, bukan mengenal Tuhan karena cerita orang lain. Waktu awal kan Nabi Ayub kan bilang bahwa saya mengenal Tuhan karena orang lain gitu. Tapi setelah Nabi Ayub mengalami ujian cobaan ini, Nabi Ayub bukan cerita mengenal Tuhan atau firman Tuhan dari orang lain, yang dia alami sendiri, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan rancang kendaki bagi setiap kita, itu seperti itu, teman-teman. Jadi jangan cuma teori aja, kita cuma mengenal pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah itu karena membaca firman Tuhan Allah yang berbentuk logos itu. Tapi Tuhan pengen, teman-teman, bagaimana caranya kita bisa mengenal firman Tuhan Allah pribadi dan firman Tuhan Allah itu karena mengalami, teman-teman, seperti Nabi Ayub itu. Nah, ya ini yang dibutuhkan roh Tuhan di dalam kita, yang di dalam roh kita itu harus hidup, dan juga
harus menghidupkan firman Tuhan menjadi rema, teman-teman. Ini jadi waktu firman Tuhan menjadi rema, berarti firman Tuhan itu sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan pikiran perasaan kehendak manusia, teman-teman. Itu, teman. Nah, ini yang dialami Nabi Ayub itu sampai ke level ini, teman-teman. Jadi Ayub katakan di akhir-akhir ayatnya gitu, bahwa sekarang saya sudah mengerti pribadi Tuhan, dan firman Tuhan itu ya bukan dari orang lain, tapi dari si Nabi, dari Ayubnya pribadi, karena Ayub mengalami. Dan bukan cuma berkat rohani saja, teman-teman. Tuhan Allah juga memberikan Ayub berkat duniawi juga, teman-teman. Karena kalau kita kembali ke kitab Matius pasal 6 ayat 33, memang Tuhan Allah yang ngatur begitu kok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Ayub kan sudah begitu. Ya, sampai mengalami segala macam masalah, permasalahan itu dialami sampai bisa masuk ke dalam situ. Sudah mencari Tuhan, kerajaan Allah, mencari pribadi Tuhan Allah dan kebenaran Tuhan Allahnya sudah didapatkan oleh Ayub. Dan janji Tuhan kan tidak bisa dicabut, teman-teman, bahwa nanti Tuhan yang tambahkan gitu, yang tambahkan ya urusan hal duniawi. Dan ternyata di dalam kisah Nabi Ayub ini meskipun ada di kitab perjanjian, janji Tuhan seperti itu ternyata sudah ada, teman-teman. Di kitab perjanjian di realita perjanjian lama itu sudah ada. Yang buktinya cerita Ayub tadi, ya, bahwa Tuhan tambahkan hal-hal duniawi. Ya, di firman di Ayub itu katakan bahwa yang namanya pada akhirnya Ayub itu mendapatkan anak-anak yang baru gitu. Bahkan anak-anak yang perempuannya itu ya jauh lebih cakep daripada anak yang dulu gitu. Ya berarti kan kita menduga, saya dan beberapa teman rohani, mentor rohani menduga bahwa ya berarti Nabi Ayub ganti istri kayaknya sih gitu. Nah, kalau Nabi Ayub ganti istri ya karena anak-anaknya ya jadi jauh lebih cakep daripada anak yang lamanya, teman-teman. Nah, ini cerita Nabi Ayub itu yang berujung begitu, teman-teman. Jadi selain Nabi Ayub mendapatkan berkat rohani ya dengan imannya naik gitu, tapi Nabi Ayub juga mendapatkan berkat duniawi, teman-teman. Jadi cerita kitab Matius pasal 6:33 yang ada di kitab perjanjian baru itu sebenarnya terjadi juga di kitab perjanjian lama yang zamannya cerita Nabi Ayub itu, teman-teman. Ya memang ya janji Tuhan seperti itu gitu, karena dari awalnya ya firman Tuhannya seperti itu. Nah, yang namanya kitab perjanjian baru kan kalau di Nasrani katakan bahwa itu kan tidak ada perjanjian kitab perjanjian lama hilang gitu, cuman disempurnakan iya gitu. Jadi apa yang dianggap kurang benar di perjanjian lama, di perjanjian baru itu disempurnakan, tapi bukan dihilangkan, teman-teman. Jadi ya sebenarnya isinya satu paket, teman-teman. Jadi kita nggak bisa pilah-pilah bahwa saya mau cuma pegang perjanjian lama saja. Ada, teman-teman, aliran yang di Nasrani yang begitu tuh. Jadi ujung-ujungnya kalau pegang kitab perjanjian lama, ujung-ujungnya ya yang diuber itu lebih ke urusan duniawi, teman-teman. Jadi karena perjanjian lama bicaranya hal duniawi gitu. Nah, tapi waktu kita bicara masuk ke dalam kitab perjanjian baru, ada, teman-teman, yang sekarang orang Nasrani juga ubernya kitab perjanjian baru dengan parameter bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat. Ini yang terjadi di Nasrani ada seperti itu, teman-teman. Ya meskipun di firman udah katakan bahwa ya kitab perjanjian baru adalah menyempurnakan kitab perjanjian lama. Berarti kan harusnya kan kitab perjanjian lama kan sudah tidak bisa cuma berdiri sendiri sebagai kitab perjanjian lama gitu. Karena kitab perjanjian lama orientasinya ke duniawi. Tapi begitu disempurnakan oleh kitab perjanjian baru, orientasi duniawi itu dirubah, teman-teman, menjadi orientasi rohani. Bagaimana hidup di akhirat yang kekal, bukan di dunia yang sementara ini. Tapi tetap, teman-teman, ada teman rohani saya atau mentor rohani yang saya kenal atau rohaniawan yang saya kenal, ya tetap, teman-teman, ada sebagian tetap yang berpegang hanya kepada kitab perjanjian lama, tidak terlalu gubris gitu, tidak terlalu memperhatikan apa yang di dalam kitab perjanjian baru yang katakan penyempurnaan itu gitu. Nah, ini kembali ke masing-masing orang. Yang penting makanya kembali lagi kitanya, teman-teman, sebagai umat jemaat, sebagai orang-orang yang di marketplace, di dunia sekuler ya, sebagai aneka pengusaha, aneka orang karir gitu, aneka buruh gitu. Ya ini kalau alangkah baiknya kita juga harus mengenal firman Tuhan. Kalau enggak kita bisa tersesat, teman-teman, bukan tersesat oleh musuh kita, tapi bisa tersesat juga oleh mentor rohani dan rohaniawan kita, teman-teman. Apabila mentor rohani dan rohaniawan kita tidak berpegang gitu kepada
kebenaran firman Tuhan secara total, ya perjanjian lama plus perjanjian baru yang menyempurnakan. Kalau mentor rohaniawan kita cuma pegang kitab perjanjian lama, nah bisa-bisa buat kita menyesatkan. Dan firman katakan begitu, bukan tidak mungkin. Ada saja nanti mentor rohaniawan yang bisa menyesatkan kita, tuh bisa saja. Makanya kita kalau dewasa rohani, ya kita harus lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan dulu, supaya kita juga punya pegangan benar dari firman Tuhan loh, bukan kata orang, bukan dari mentor rohani atau rohaniawan atau siapapun juga manusia gitu, tapi dari memang firman Tuhan Allahnya. Makanya kita mesti butuh yang mengenal mengerti akan firman Tuhan Allah. Kita harus menghidupkan roh Tuhan supaya mengerti dan berani melakukan firman Tuhan Allah. Itu teman-teman. Dan roh Tuhan itu kan juga Tuhan katakan sebenarnya pengajar kita yang sebenarnya itu bukan mentor rohani dan rohaniawan kita gitu ya, pengajar hidup kita sampai total melakukan hal rohani adalah roh Tuhan sendiri teman, bukan mentor rohani dan bukan rohaniawan. Mentor rohani dan rohaniawan itu adalah hanya mengajarkan teori rohani, itu boleh teman. Tapi kalau untuk lebih dalam lagi pengenalan pengertian akan Tuhan, itu mestinya roh Tuhan itu. Tuhan sudah sediakan roh Tuhan bagi kita. Ini saya coba jelaskan tadi di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4 teman-teman. Dan saya coba masuk sekarang teman-teman ke kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 5-9. Melakukan firman adalah ketidakwajaran dan kebodohan bagi dunia, sehingga akan ada banyak rintangan yang kita hadapi dengan penderitaan dan duka cita. Semua rintangan untuk menguji iman kita, sekalipun kita belum pernah dan tidak melihat Tuhan, kita percaya karena telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah ini kalau kita kupas di kitab 1 Petrus ayat 1-5-9 teman-teman, yaitu dikatakan bahwa yang namanya waktu kita melakukan firman Tuhan, karena dianggap ketidakwajaran dan kebodohan bagi dunia, bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang berkeyakinan teman, ya akhirnya kita jadi terkucil teman, kita jadi bisa tertindas, bisa dicemoohkan gitu. Ya ujung-ujungnya kita jadi menderita dan berduka cita teman. Itu memang konsekuensi melakukan firman seperti itu teman. Itu tanda-tanda kebenaran bahwa apabila kita mengalami cemoohan, tindasan, penderitaan, duka cita, itu adalah tanda-tanda bahwa kita jalan di jalan yang benar teman-teman, bahwa kita ini jalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Ya tanda-tandanya seperti itu teman-teman. Nah nanti ujung-ujungnya begitu, kita nanti dengan lewat kejadian seperti ini, kita jadi akhirnya meningkat level iman kita itu, yaitu dengan tadi dikatakan pun kita belum pernah melihat, tidak melihat, belum pernah dan tidak melihat pun kita percaya akan bahwa Tuhan itu ada gitu. Ya kenapa? Karena kita sudah mencapai level iman yang kita tuju itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita udah bicara tidak melihat duniawi lagi, kita sudah lebih fokus ke urusan bagaimana untuk mendapatkan keselamatan hidup gitu ya, keselamatan hidup di alam akhirat itu. Karena sasaran duniawi yang tadi dikatakan adalah target sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Tapi kalau bicara target rohani itu kan bukan bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk dalam surga gitu. Itu kan tujuannya udah beda gitu. 1 Petrus pasal 1 ayat 10-12. Keselamatan jiwa kita oleh karena kasih karunia Tuhan yang mengutus roh Tuhan kepada kita untuk dapat terima dan mampu mengerti serta mampu melakukan perintah dan firman Tuhan. Nah ini kalau cerita di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 10-12, intinya kan kita harus tahu bahwa teman-teman, bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan gitu. Intinya itu gitu. Jadi kalau kita udah bicara hal rohani tanpa menghidupkan roh Tuhan, itu namanya tidak sempurna, tidak bisa, tidak mungkin bisa dapat pengenalan, pengertian dan melakukan firman Tuhan secara maksimal teman. Jadi roh Tuhan itu adalah benar-benar kekuatan teman, kekuatan kita. Jadi kalau kita umpamakan roh Tuhan itu adalah bensin kita, kalau ibaratnya kita punya mobil gitu, yang namanya roh Tuhan itu adalah listrik kita, apa kita umpamakan sebagai lampu gitu. Dan roh Tuhan itu ya memang kehidupan kita teman. Jadi kalau kita tidak ada roh Tuhan, ya nggak mungkin kita bisa hidup melakukan firman Tuhan, itu nggak mungkin gitu. Jadi kita yang nomor satu itu ya roh Tuhan, harus ada roh Tuhan, di mana roh Tuhan itu ya harus dengan dasar firman Tuhan juga teman-teman. Kalau saya sering ceritakan,
Kalau ibarat kita naik ke gunung yang tinggi itu teman-teman, ya yang namanya firman Tuhan itu adalah petanya gitu, peta perjalanan kita menuju kemana gitu. Tapi kalau bicara yang namanya roh Tuhan itu adalah kompasnya teman-teman. Jadi kalau kita hidup tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada peta gitu, ya kita tidak bakal mengerti yang menuju Tuhan itu kemana gitu. Tapi sebaliknya ada peta tapi nggak ada kompas, kita juga bisa tersesat teman-teman. Karena kita waktu berjalan itu kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak nampak, tidak bisa dilihat pakai mata gitu, tidak bisa hanya dengan pikiran kita, dengan nalar kita, nggak bisa. Jadi tetap kita harus ada kompas. Nah, kompas itu adalah roh Tuhan teman-teman. Jadi apabila kita tidak mau tersesat gitu, ya supaya kita jangan dikuasai oleh dosa itu, ya kita satu jalan yang harus menghidupkan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Dan dua ini yang membuat kita mencapai apa yang Tuhan rancang kehendaki untuk hidup kita teman-teman. 1 Petrus pasal 1 ayat 13-16. Siapkanlah akal budi dan waspadalah, serta berharap akan kasih karunia Tuhan dengan hidup taat Tuhan, agar bebas dari kuasa dosa oleh kebodohan menuruti hawa nafsu dunia, sehingga hidup tidak kudus. Nah ini teman-teman, bagaimana caranya? Kalau iblis kan pengen sekali membuat kita itu tersesat sehingga berbuat dosa teman-teman. Nah sedangkan Tuhan kan tidak mau, malaikat tidak mau gitu, ya kita sampai masuk ke dalam dosa. Nah di sini dikatakan bahwa ya kita harus bersiap-siap teman-teman, siapkan akal budi dan waspadalah, serta berharap akan kasih karunia Tuhan. Ya kita harapkan itu teman-teman, kita harus minta ke Tuhan kasih karunia yang dari Tuhan. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri kan kadang-kadang nggak bisa, nggak mampu teman-teman. Nah dengan ya caranya bagaimana untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ya dengan hidup taat ya kepada Tuhan, berarti hidup dengan mengenal, mengerti, mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, itu namanya kan taat teman-teman. Agar ya kita bebas dari kuasa dosa oleh kebodohan menuruti hawa nafsu dunia, itu sehingga hidup kita ya bisa apa, karena dikuasai nafsu dunia bisa tidak kudus. Sedangkan hidup bersama Tuhan itu harus kudus teman-teman, tidak bisa tidak kudus, itu harus kudus. Jadi satu-satu jalannya kita harus taat teman-teman. Taat bagaimana? Taat kepada Tuhan itu kan berarti kan harus bukan cuman karena kita kenal firman Tuhan, karena kita mengerti firman Tuhan. Ketaatan itu kan bukan timbul karena itu teman-teman. Ketaatan itu kan karena keberanian kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini yang harus teman-teman camkan, bahwa apabila kita mau bicara taat kepada Tuhan, atau mungkin pakai istilah kita mengasihi Tuhan, atau kita katakan kita percaya Tuhan, ya itu semua teman-teman, pengen percaya, pengen mengasihi, pengen taat, ya ujung-ujungnya ya kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan bilang ya tidak akan mendapatkan keselamatan. Orang yang mengenal dan mengerti, bahkan saya sering singgung mentor rohaniawan yang mengajarkan firman Tuhan, apabila tidak melakukan firman Tuhan, ya juga tidak akan masuk surga teman-teman, tidak akan mendapatkan keselamatan yang kekal yang dari Tuhan gitu. Itu jadi tetap kita harus bisa mengenal firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Bagi mentor rohani juga tidak cuma cukup mengajarkan firman Tuhan, tapi semua manusia itu pengen kita sebagai yang di marketplace, yang di dunia sekuler, pengen mentor rohani atau rohaniawan, semua teman-teman, bukan cuma mengenal, mengerti, mengajarkan saja, tapi harus bisa melakukan firman Tuhan teman-teman. Itu kunci utamanya itu. Jadi untuk bisa masuk ke dalam surga ya harus melakukan firman Tuhan gitu. 1 Petrus 1 pasal 17-21 teman-teman. Khusus bagi Nasrani, ini bagi orang teman-teman di Nasrani nih. Arti dari baptis itu kan kalau secara Nasrani ya simbolis gitu, formality bahwa kita terima Tuhan. Terima Tuhan berarti bagaimana harusnya roh Tuhan hidup di dalam kita, bagaimana kita juga menguasain ya, bahwa hidup kita itu harus dengan dasar firman Tuhan gitu teman-teman, gitu. Harus seperti itu teman-teman. Jadi harus dasar, kalau baptis itu harus ada arti bahwa kita hidup dengan hidup baru, dengan pola-pola hidup sesuai firman Tuhan, perintah-perintah firman Tuhan, dan menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa teman-teman. Nah itu pun juga teman-teman, kalau dari teman-teman yang di Nasrani gitu, ya kalau kita cuma firman Tuhan dan kita cuma pegang firman Tuhan dan roh Tuhan aja, tanpa Nabi Isa menjadi korban sampai wafat, darahnya menebus dosa Adam dan Hawa dan dosa kita sebelum kita berbalik bertobat, itu juga nggak bisa masuk surga teman-teman. Ya justru
Nabi Isa itu berkorban ya untuk bisa menebus dosa kita dulu. Tapi setelah Nabi Isa berkorban, apabila kita tidak melakukan hidup sesuai firman Tuhan gitu, kita tidak mampu melakukan firman Tuhan karena tidak menghidupkan roh Tuhan, itu juga bohong teman-teman, tetap percuma. Meskipun Nabi Isa dikategorikan sebagai sudah membebaskan dosa kita, cuman kan itu kan cuma baru membebaskan. Adapun kitanya yang istilahnya mau masuk ke dalam kerajaan surga, kan kita harus melakukan teman-teman. Tidak cuman cuman kalau ibarat Nabi Isa membebaskan dosa itu kan cuman sebagai kayak kunci pintu teman-teman. Tapi kan waktu kunci pintu-pintu terbuka, yang mesti jalan kan kita teman-teman. Nah waktu kita jalan itu ya kita harus mengenal firman Tuhan dan kita harus mampu melakukan firman Tuhan. Untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Kurang lebih bolak-baliknya gitu. Jadi penebusan dosa oleh Nabi Isa itu hanya sekedar simbolis membuka pintu saja teman-teman. Kita yang harus berjalan untuk melakukan firman Tuhan gitu. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 21. Khusus bagi Nasrani, oh ini tadi sudah bacakan teman-teman, memiliki iman dan pengharapan. Oh ini enggak. 1 Petrus pasal 17 ayat 21 itu khusus bagi Nasrani, arti dari baptis adalah tanda menerima penebusan dosa oleh Nabi Isa, yang mana kita harus mematikan kehidupan lama kita menjadi baru dengan hidup lakukan firman Tuhan dan hanya memiliki iman dan pengharapan tunjuk kepada Tuhan. Nah itu yang tadi dari penjelasan yang diurai lagi begini teman. Jadi arti baptis itu seperti itu gitu. Ya, bukan cuma sekedar berhenti di penebusan dosa oleh Nabi Isa saja, tapi yang mana gitu. Kita harus mematikan kehidupan lama kita menjadi baru dengan hidup lakukan firman Tuhan dan hanya memiliki iman dan pengharapan tertuju kepada Tuhan. Itu komplitnya itu teman-teman. Nah, kalau di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25, jika kita hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan, maka kita telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal gitu. Sebab semua yang hidup di dunia ini selain firman Tuhan itu adalah fana teman-teman. Jadi kehidupan duniawi ini yang diharapkan oleh orang-orang dunia atau diharapkan oleh orang-orang yang berkeyakinan, dalam arti kata beragama tapi tidak bertuhan dengan benar teman-teman. Ya, bahkan dirancang dan kehendaki oleh iblis itu ya seperti itu teman-teman. Gitu, bahwa pengennya itu semua yang di dunia ini menjadi tidak fana, tapi kan realitanya fana teman-teman. Ya, fananya dunia itu kan dengan ukuran parameternya kitanya sendiri. Bisa kiamat besar berarti kiamat bersama-sama, tapi bisa juga kiamat kecil teman-teman. Kalau kiamat kecil kita itu kan kematian kita. Nah, kematian kita kan di firman Tuhan sudah dinyatakan bahwa umur rata-rata manusia itu 70-80 tahun. Yang berumur panjang pun paling 120 tahun. Tapi pengen 70, 80, 120 tahun, semua juga fana teman-teman, karena ada batas waktu. Beda dengan parameter Tuhan yang memang menggunakan parameter kekal, ya kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu tidak ada batasnya teman-teman. Tidak seperberapanya atau berapa kalinya hidup yang namanya fana gitu. Ya kekal itu tidak bisa dibanding-bandingkan teman-teman. Jadi ya selamanya gitu, ya selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan gitu, ya kalau dunia ini adalah fana, tetapi firman Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Nah, ini makanya Tuhan pengen sekali kita berpegang kepada firman Tuhan itu, karena sekali kita menghidupi, mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, itu hidup kita itu berarti dari sekarang di dunia ini teman-teman yang fana ini sampai berakhir, sampai ke akhirat yang kekal nanti teman-teman, yang kita bisa mendapat keselamatan akhirat yang kekal, kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang kekal di akhirat, bahkan kita bisa jadi hidup di dalam surga gitu di sana teman-teman. Nah, ini saya kembalikan lagi teman-teman, jadi tema hari ini hidup dengan kasih karunia dan taat Tuhan, ya agar bebas dari kuasa dosa oleh karena hawa nafsu dunia gitu. Jadi hidup dengan kasih karunia dan taat Tuhan itu yaitu agar bisa mendapatkan kebebasan dari kuasa dosa, ya oleh karena ya gangguan bodohnya kita, oleh karena hawa-hawa nafsu dunia kita teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa tangkap teman maksudnya. Jadi kembali lagi ya kita harus bisa siapkan akal budi kita dan waspadalah serta berharap akan kasih karunia Tuhan, ya dengan hidup taat Tuhan
agar bebas dari kuasa dosa oleh kebodohan menuruti hawa nafsu dunia sehingga hidup tidak kudus. Oke teman-teman, see you, bye-bye.